Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, layak kita bersyukur, layak kita mengingat Allah, mengagungkan Allah. Layak pula kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Allah, Rasulullah, manusia paling mulia sepanjang zaman. Kita mensyukuri nikmat Allah karena kita ingin selalu dekat dengan Allah. Ingin ditambah nikmatnya, karunia-Nya, keberkahannya. Kita juga mendekat dengan Nabi karena kita ingin mengamalkan tuntunannya dan juga ingin menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Alhamdulillah beberapa pembahasan sudah kita bahas. Butiran hikmah juga sudah melekat di dalam hati sanubari kita yang terbukti dengan semangat ibadah kita, amal soleh kita, motivasi haji dan umroh kita, serta amal ibadah yang lainnya. Kita semakin meningkat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bahas pada kali ini adalah hikmah ke-250 yang merupakan hikmah terbesar, hikmah terpanjang. Satu halaman penuh, hikmah 250 tentang beberapa hal yang dikaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tentang alam ciptaan Allah. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Yang pertama, adanya benda-benda ciptaan Allah itu menunjukkan adanya nama-nama Allah yang sangat agung, yang sangat sempurna. Dengan adanya ciptaan Allah, maka manusia jadi mengingat asma dan sifat Allah. Ada ciptaan Allah yang kita kagumi karena keindahannya. Jadilah kita mengingat Allah Maha Indah. Ada manusia yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Jadilah kita ingat Allah Maha Baik, Allah Maha Pemberi rizki. Sebaliknya mungkin ada yang kita lihat manusia biasa-biasa saja. Kita ingat bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya dan pasti baik.
dan Allah maha bijaksana, Al-Hakim. Tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah. Hikmah yang sangat agung di hikmah 250 adalah karena pembahasannya yang bertahap dan bertingkat-tingkat. Selanjutnya, biwujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi. Saat manusia mengakui nama-nama Allah yang agung dan sempurna, maka mereka akan mengakui kekekalan sifat-sifat Allah tersebut. Ala thubuti awsafihi. Kekekalan sifat Allah itu bahwa Allah tetap maha sempurna, maha mulia, maha baik, maha perkasa sampai kapanpun. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh dunia, tidak dibatasi oleh akhirat, tidak dibatasi oleh keadaan. Sedangkan kita manusia, sifat-sifat kita juga sangat dibatasi oleh waktu, oleh keadaan. Pagi hari baik, siang hari belum tentu. Siang hari dia baik, malam hari belum tentu. Saat keadaannya bagus, ia dermawan. Belum tentu juga saat keadaannya tidak bagus. Karena manusia pasti terbatas sifat-sifatnya, pasti terbatas kemampuan-kemampuannya. Sedangkan Allah maha segala-galanya. Karenanya dengan kita mengakui, mengingat sifat-sifat Allah, maka kita juga diingatkan dengan nama-namanya yang agung. Mengingat nama-nama Allah, maka kita jadi mengingat sifat-sifat Allah yang berkekalan sampai kapanpun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah tetapkan semua yang ada selain Allah pasti binasa, pasti selesai, karena waktunya ditetapkan oleh Allah. Yang kekal adalah zat Allah, yang kekal adalah sifat Allah, yang kekal adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha rahman di dunia, Allah pula maha rahim di akhirat, dan tidak ada batasnya. Semua Allah beri, semua Allah anugerahkan, tidak ada yang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pembahasan di hikmah 250 adalah bahwa saat Allah menunjukkan kekekalan dari sifat-sifatnya, itulah menjadi isyarat akan kekekalan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisubuti awsafihi ala wujudi dhatihi. Tahapan ketiga lebih tinggi lagi. Kita wajib meyakini kekekalan zat Allah, yaitu berdasarkan kekekalan sifat-sifatnya. Kalau sifatnya kekal, berarti zatnya kekal. Sedangkan manusia, karena sifatnya tidak kekal, maka zat manusia tidak akan kekal. Makhluk itu akan memberikan kemanfaatan pada satu waktu, mungkin tidak mampu memberikan kemanfaatan pada waktu yang lain. Dirinya, zatnya, materinya juga berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Sedangkan Allah maha kekal sifat-sifatnya, nama-namanya, maha kekal pun juga zat Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kewajiban manusia meyakini sifat Allah maha sempurna, zat Allah maha kekal, demikian juga nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala saling berkaitan antara ketiga hal itu. Diawali dengan benda-benda ciptaan Allah yang menunjukkan sifat Allah. Sifat Allah menunjukkan asma Allah. Asma Allah menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di hikmah 250, beliau lanjutkan lagi. Fa'arbabul jazbi yakshifu lahum an kamali zatihi. Maka bagi orang-orang yang tertarik kepada Allah, ia akan disingkapkan kesempurnaan zatnya. Sebaliknya, yang tidak tertarik dengan keagungan Allah, tidak akan Allah singkapkan kemuliaan zatnya.
kita berharap dari ibadah dan amal soleh kita itu, kita semakin dibuka oleh Allah, maha mulianya Allah dalam semua aspeknya. Maka berarti kita sangat tertarik dengan Allah. Saat kita tertarik dengan manusia, kita ingin mengetahui seluk-beluknya dengan lengkap. A sampai Z kita ingin ketahui bagaimana dia mulia. Sekarang kita dengan Allah. Karena kita tertarik untuk mengetahui Allah dari berbagai aspeknya, maka kita akan dibuka kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yang kita harapkan dari Allah, Allah bukakan kemuliaannya, keagungannya. Saat itulah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesama manusia, kita ingin lebih mengenal, lebih mendalam, mengenal seseorang. Kemudian terbukalah kemuliaan-kemuliaan di sisi kita, sehingga kita semakin dekat dengannya. Allah maha dekat dengan kita. Tapi kita akan jauh dari Allah kalau kita tidak mampu mengungkap keagungan-keagungan Allah. Padahal saat kita terbuka dan terungkap keagungan-keagungan Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Saat kita terbuka kedermawanan seseorang, kita jadi dekat karena kita berharap dengan kedermawanannya. Kita jadi akrab, kita jadi baik dengannya, kita jadi dekat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat? Maka kedekatan kita dengan Allah, karena kita terbuka pintu-pintu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu-pintu keagungan dan kemuliaannya, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hikmah 250 masih kita lanjutkan. Tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Setelah ini silahkan share, like, komen, dan subscribe semua media sosial Mekatur. Jamaah Mekatur, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah kembali ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam. Kita masih bersama hikmah 250. Karena panjang pembahasannya, karena penting isinya, maka insya Allah kita bahas secara tuntas tahapan demi tahapan. Kita memasuki tahapan yang keempat, yaitu bagi arbab al-jazbi ilallah. Mereka yang tertarik kepada Allah, mereka yang taqarrub kepada Allah, maka yang pertama akan disingkapkan kesempurnaan zat Allah yang maha agung. Artinya bahwa seorang yang sedang menempuh jalan menghadap Allah, dia ingin benar-benar sampai kepada puncak dari dia mengenal Allah. Saat Allah buka seluruh kesempurnaan dan keagungannya, itulah harapan dari semua yang menempuh perjalanan menuju Allah.
Saat ia sampai di puncak, maka Allah akan mengembalikan kepada mereka penyaksian akan sifat-sifatnya, akan nama-namanya, dan juga mereka akan kembali menyaksikan ciptaan Allah. Artinya adalah bahwa kita awali dari menyaksikan ciptaan Allah. Kemudian kita meyakini asma Allah, sifat Allah, keagungan Allah. Setelah sampai kepada keagungan Allah, kita kembali meyakini asma Allah, sifat Allah. Juga kembali kita saksikan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dua hakikat itu adalah bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan di dalam memahami, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Tapi bagi yang tidak peduli dengan ma'rifatullah, ia cukup dengan memahami keagungan ciptaan Allah saja. Kita ingin sampai kepada mengagungan ciptaan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bahkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sampai, Allah akan kembalikan lagi agar kita kembali kepada manusia. Kita kembali menyempurnakan pengagungan kita dengan ciptaan Allah. Kita kembali merenungi asma Allah, sifat Allah. Kembali kita meyakini zat Allah yang maha sempurna. Bagi penempuh jalan spiritual, maka puncak pencapaiannya adalah sebenarnya permulaan bagi orang-orang yang biasa. Ada klasifikasi dalam ilmu tasawuf. Ada pemula, ada mereka yang sudah berada di pertengahan, dan ada yang sudah ma'rifatullah pada puncaknya. Mereka yang sampai kepada puncak, maka akan kembali kepada permulaan. Kemudian meniti jalan, berada di posisi pertengahan, dan sampai di puncak. Karena hakikat manusia adalah mengenal Allah, mendekat dengan Allah. Ketika sudah sampai pada puncak, dia kembali lagi kepada permulaan. Dia memulai lagi dengan kebaikan. Dia kemudian berusaha lebih sungguh-sungguh agar sampai di puncak itu berbeda dengan pada keadaan pertama. Saat kita dapat sholat dengan khusyuk, maka kita kembali kepada awal, terus kita berusaha lagi, dan sampai pada khusyuk yang berbeda dengan khusyuk yang pertama. Pada khusyuk yang ketiga beda dengan khusyuk yang kedua. Pada khusyuk berikutnya beda dengan khusyuk sebelumnya. Itulah kenikmatan mereka yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kembalikan dari awal lagi, meniti lagi, memulai lagi, pada posisi pertengahan, sampai puncak, terus kembali lagi. Dan itulah hakikat dari kehidupan kita. Dan Allah yang menetapkan demikian. Maka manusia yang meyakini hakikatullah, dia tidak pernah ada kata berhenti. Tidak akan pernah kita mengatakan puas. Apalagi mengatakan sempurna. Tapi sampai di puncak, kita kembali dari awal. Terus kita titi sirat. Terus kita ikuti tahapan-tahapan berikutnya. Sampai kita berada di puncak lagi. Kemudian kembali lagi. Demikian juga hakikat dari ibadah kita. Setelah sholat yang bagus, kita kembali dari awal lagi terus. Setelah berhaji, kita kembali berhaji lagi. Setelah berumroh, kita kembali berumroh lagi. Karena bagi kita, kehidupan adalah tahapan demi tahapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita yakin dalam semua prosesnya, tahapannya, tingkatannya adalah pahala, adalah ampunan, dan juga keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah ke-250 yang merupakan hikmah terpanjang dari kitab Al-Hikam. Kita sempurnakan dulu dengan hikmah 251 yang merupakan penguat dari hikmah 250. Kata beliau, kadar cahaya hati dan rahasianya tidak diketahui kecuali dalam alam malakut yang gaib. La yu'lamu qadru anwaril qulub illa fi ghaibil malakut.
manusia tidak akan mencapai puncaknya kalau dia tidak memahami alam malakut, alam spiritual, alam rohani. Kalau terpaku pada alam jasmani, tidak akan pernah sampai. Maka kita tetap berada di alam jasmani, alam kebendaan, tetapi hati kita berada di alam rohani. Ketika sampai di alam rohani, maka dibuka oleh Allah cahaya, rahasia-rahasia yang tidak dapat diketahui. Saat kita berada di satu alam, kita hanya mengenal alam tersebut. Tapi kita berpindah ke alam malakut, maka dibuka lagi cahaya Allah, keagungannya, terus menerus seperti itu. Namun kita kembali lagi kepada alam yang nyata, pada alam yang pertama. Dan itulah tahapan manusia yang ingin berganjak dari satu tahapan, satu posisi kepada posisi-posisi berikutnya. Kita tidak boleh sil dengan capaian kita, tidak boleh bangga dengan capaian kita, tidak boleh puas dengan capaian rohani kita, tapi yang ada kita berusaha terus meningkatkan capaian rohani kita, terus kita tingkatkan ubudiyah kita, tingkatkan munajat kita, zikir dan doa kita, sampai kita dibuka oleh Allah cahaya-cahaya Allah dan rahasia-rahasia kegaibannya. Setelah sampai, kita kembali lagi dari awal secara terus-menerus. Itulah kenapa hikmah 250 dikaitkan dengan hikmah 251 tentang tahapan dan proses manusia menuju titik yang terbaik, titik yang teragung, titik yang termulia. Tapi tidak melupakan hakikat manusia yang serba terbatas, yang serba berkekurangan. Maka kita ungkapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita, melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi juga maha agung. Mudah-mudahan hikmah 250 dan 251 semakin memandu kita untuk terus-menerus kita tingkatkan kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita, hingga sampai di puncak. Setelah sampai di puncak, kita kembali lagi dari awal, terus-menerus, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua jemaah Mekatur, sahabat sekalian yang sudah mengikuti program ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam. Insya Allah masih ada hikmah-hikmah lain yang akan kita bahas pada ngaji hikmah di ngaji hikmah berikutnya. Tetap bersama Mekatur. Ayo ajak serta sahabat kerabat semua jamaah sekalian mengikuti program yang sangat mulia ini. Ikuti juga semua media sosial yang ada di Mekatur. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan wa aramtu fiha illahi ta'ala. Aku niat umroh dan berikhram karena Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan Warotu biha billahi ta'ala. Aku niat
ihram, umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum Parfa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sekarang Parfa udah sampai di Mekah ya? Iya, Sampai di kota Mekah. Tadi naik apa? naik kereta. Kereta cepat. Cepet banget ya keretanya? Cepet kok. Lebih cepat mana kereta sama pesawat? Pesawat Pesawat dong. ya. Ini Parfa umur berapa nih sekarang? Baru 6. Baru 6 tahun. Tapi 6 tahun sudah mau sama siapa? Nanti Umroh. Masya Allah. umroh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sekarang kita sudah memasuki kota Mekah dan untuk itu kita mau berdoa untuk doa memasuki kota Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka Allahumma hadza haramuka wamnuka wa amnuka faharim wa harim lahmi lahmi wadami wa dami wasyari wa bashari wabashari wa bashari alannar ala nar wa amini wa amini min azabika min azabika yauma yauma tab'asu tab'asu ibadaka ibadaka waj'alni waj'alni min awliya min awliyaika wa ahli wa ahli ta'atika. ta'atika. Ya Allah, Ya Allah, kota ini adalah tanah haramu tanah ini adalah tanah dan haramu tempat yang aman. dan tempat yang aman. Maka hindarkanlah daging, Maka hindarkanlah daging, darah, darah, rambut, rambut, dan kulitku dan dari kulitku neraka. dari neraka. Anugerahkanlah kepadaku Anugerahkanlah kepadaku keamanan dari keamanan. siksamu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah aku Jadikanlah. termasuk orang-orang yang dekat dan taat kepadamu. Amin. Mari kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mau ke hotel dulu. Hotel dulu Tadi kan kita dari Madinah, tas-tas bagasi kita ada di hotel. Kita ke hotel sebentar mungkin untuk istirahat. Setelah itu insya Allah kita akan berangkat tawaf ke Masjidil Haram. Masya Allah. Tadi perjalanan dari Madinah ke Makkah naik apa mas? Naik kereta Kereta api api cepat tapi cepat. bukan Wush ya. Tapi ini seperti Wush gitu. Tapi mas ada di Indonesia ya mas? Ada di ya? Indonesia, kecepatannya juga oke, enak banget, nyaman banget, dan cuma 2 jam kurang lebih dari Madinah ke Mekah. Gitu, masya Allah, tadi enak banget, seperti tiduran juga, makanannya juga enak banget di dalamnya. Masya Allah. Ini ada masih sehat ya, semangat ya deh ya. Semangat deh. Semangat. Udah siapin doa deh. Aku juga. Udah siapin doa buat umroh ya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya kita sampai juga di Mekah dan sekarang kita pun sudah berada di mungkin bisa dibilang ini pekarangan dari Masjidil Haram. Ini adalah tempat insya Allah kita akan menginap di Hotel Intercon atau Intercontinental ya sebutannya. Kalau nama di sini Dar Al Tauhid. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Masya Allah, di sini enak banget hotelnya karena ketika kita turun ke bawah ke lobi dan ada pintu itu langsung kita melangkahkan kaki ke pekarangan dari Masjidil Haram. Dan kemarin pada saat kita berangkat haji juga bersama dengan Mekatur di tahun 2024 ini kita alhamdulillah punya kesempatan untuk menginap di sini dan alhamdulillah banget karena hari ini kita bisa kembali lagi ke sini sayangnya. Alhamdulillah senyaman itu karena
kemungkinan kita untuk menghemat waktu ke masjid pun ini Masya Allah banget. Karena Coba kita kasih lihat ke sini nih. Langsung pelataran. Ini tadi kita pintu masuk, kalau kita diturunin mobil. Nah sekarang kalau kita mau ke Masjidil Haram, kita tinggal lewat sini. Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mau ke Masjidil Haram, dari kita turun dari kamar, ini langsung kita ke pintu, udah langsung perkarangan Masjidil Haram. Dan ini adalah pintu terdekat masuk ke pintu terdepan ya dari Masjidil Haram. Masya Allah, nih, ini keluar dari hotel bisa langsung ke sana. Dan di sini pun juga lengkap, semua fasilitas ada di sini. Kita mau cari obat-obatan, di sini ada. Terus kita mau mungkin berbelanja oleh-oleh, kita butuh kacamata, apapun di sini ada. Makanan di belakang, di sana, Betul. semuanya lengkap. Dan ini kalau kemarin sih kita lihat, kayaknya sampai malam juga ada ya. Iya, betul. Jadi gampang banget. Jadi sih. juga kalau misalnya kita berangkat kayak kemarin, cuma berdua, kayak aku sebagai suami melepas istri di sini lebih tenang gitu. Kalau dia mau jalan sendiri karena langsung masuk ke pekarangan. pelataran ya. Gitu. Oke, kita coba kasih lihat lagi bagaimanakah kondisi dari hotel ini ya. Di dalamnya seperti apa. Yuk kita ya. Masya Allah. Ini.